Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Irfan Fatawi dan selamat datang di podcast ini. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita nih tentang pengalaman serta hal-hal menarik yang saya dapatkan setelah kurang lebih setengah semester mengikuti mata kuliah kajian perbandingan masyarakat muslim. Nah, jadi tak terasa waktu itu berjalan begitu cepat teman-teman. Pada saat membuat podcast ini, saya sudah menginjak di pertengahan semester 3, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Padahal saya baru merasa kemarin menginjak semester 1. Banyak hal-hal yang berubah, pertemanan, kebiasaan, hingga hal-hal yang berada di perkuliahan, seperti kelas yang sudah mulai offline, dosen-dosen yang dulu saya jumpai hanya sebatas virtual, kini bisa bertatap muka secara langsung, dan tentu mata kuliah yang saya dapat juga ikut berganti. Salah satu mata kuliah baru saya yakni Kajian Perbandingan Masyarakat Muslim. Mata kuliah ini diampu oleh beliau, Dr. Moh Nur Ikhwan, SAG MA. Mata kuliah ini berfokus pada pembahasan sosial budaya masyarakat Muslim di berbagai daerah dan suku di Indonesia. Hal yang menarik dari mata kuliah ini adalah kita bisa mengenal keberagaman budaya masyarakat Muslim lain selain dari tempat asal kita. Daerah Aceh misalnya. Saya yang pada awalnya hanya mengetahui Aceh adalah daerah istimewa dan sebatas mengetahui ada hukum cambuk di sana, kini lebih memahami akan berbagai hal yang ada di sana selain dua hal di atas tadi. Seperti pendidikan Islam tradisional di Aceh itu ada Balai Beud, Daya, Jamiah, dan Mu'unasah. Kemudian juga memahami sejarah Aceh di era sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Aceh dan juga hal-hal lainnya. Lalu kita juga belajar tentang Melayu, yang mana masyarakat Melayu itu mengakui bahwa Islam adalah bagian dari Melayu itu sendiri. Perumpamaannya seperti zat dan sifat, yang keduanya tidak bisa terpisahkan. Saya juga mendapatkan pengetahuan tentang asal mula terpilihnya bahasa Melayu sebagai rujukan utama bahasa Indonesia. Begitu pula daerah atau suku lainnya yang saya pelajari pada minggu-minggu berikutnya. Ini tentu menjadi pengalaman baru bagi saya, yang juga mempengaruhi pola pikir saya dalam memandang keragaman yang ada baik dalam lingkup masyarakat Islam atau cakupannya masyarakat secara luas. Mata kuliah ini juga membantu saya, calon pekerja sosial yang tentunya akan turun di masyarakat, berinteraksi langsung dengan mereka. Pemahaman-pemahaman yang diberikan pada mata kuliah ini meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara saya dan masyarakat nantinya. Karena ketidakpahaman atau kepekaan saya akan budaya mereka atau hal-hal normatif lainnya yang itu bisa memicu terjadinya konflik. Selain saya mendapatkan wawasan tentang keragaman budaya, aspek-aspek yang ada di suatu wilayah seperti ekonomi, potensi alam, ormas Islam juga saya dapatkan pada mata kuliah ini. Selama mendengarkan dan melihat potensi-potensi daerah yang disampaikan oleh teman-teman saya ketika melakukan presentasi, hal tersebut memotivasi saya untuk bisa menjelajahi Nusantara suatu saat nanti dan mengenal lebih jauh kultur yang ada di setiap daerahnya. Selain materi kuliah yang diberikan, saya juga dilatih untuk bisa mendalami beberapa soft skill yang ada dalam mata kuliah ini. Saya dilatih tentang kepemimpinan, leadership, bagaimana kita bisa bekerja sama dalam sebuah tim, memanage tentang pembagian tugas dan lain-lain. Lalu keterampilan berkomunikasi, menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan dengan tepat dan baik. Serta yang terakhir adalah keterampilan memanfaatkan media digital yang ada, seperti halnya podcast ini. Saya memulainya dengan menyusun teks narasi, kemudian membuat desain latar podcast, dan tahapan-tahapan selanjutnya.
keterampilan digital ini sangatlah perlu ya di era modern ini, yang terkadang informasi yang dikelola dengan baik melalui platform digital itu lebih berharga dari materi berharga yang lain. Nah, mungkin itu berbagai hal yang saya dapat sejauh ini selama mengikuti perkuliahan mata kuliah kajian perbandingan masyarakat muslim. Sangatlah menyenangkan bisa mengikuti mata kuliah ini dan semoga saya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta nilai yang memuaskan pada mata kuliah ini dan mata kuliah lainnya. Akhir kata, saya Muhammad Irfan Fatawi dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.